Warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya. Saya Pak Ali dari Insight Chamber. Berikut ini adalah pembelajaran 6 ya, halaman 90 ya. Untuk pembahasan yang lain ini ada playlistnya. Link dari playlist ini ada di kolom deskripsi. Silahkan dicek. Oke, kita langsung fokus pada pembelajaran 6. Apakah kamu masih ingat tentang cerita taman bermain yang hilang? Ayo temukan pesan moral dalam teks tersebut ya. Nah, baca kembali tentang cerita taman bermain yang hilang, tuliskan pesan moral dari cerita tersebut. Ya, ini ceritanya ada di sini. Ya, kita baca ulang sekali lagi aja ya. Taman bermain yang hilang. Ini modenya mode ini aja. Modenya ini aja. Taman bermain yang hilang. Malam hari merupakan malam yang ditunggu oleh Kupi. Kepiting kecil ia menikmati saat-saat berjalan perlahan di gundukan pasir bersama ayahnya. Mereka menanti datangnya air pasang yang akan membawa mereka ke dunia yang berbeda. Ya, Kupi selalu menikmati saat-saat mereka terempas oleh air pasang lalu tiba di hutan bakau. Nanti di sana ia pasti akan bertemu dengan teman-teman kecilnya yang lain. Upi si udang kecil, ya ada Upi, ya, namanya dia kepiting Kupi, ya udangnya Upi namanya ya. Kuro si kura-kura dan teman-teman yang lebih besar seperti bangau cilik, ya. Kemudian Momo si monyet. Di antara akar bakau mereka bisa bermain berkejar-kejaran seperti petak umpet atau kejar-kejaran petak umpet atau tidur di sela akar yang melintang. Seru sekali saat-saat itu. Ada kalanya mereka terpisah terbawa oleh pasang surut kembali ke laut bebas, namun suatu hari mereka bertemu lagi dan bersama lagi. Suasana di hutan bakau tentu berbeda dengan suasana di laut lepas. Airnya pun berbeda, tidak asin seperti di laut tetapi tidak tawar. Kupi tidak tahu apa namanya. Ya, berbeda tetapi Kupi dan teman-temannya tetap bisa bermain dengan nyaman. Malam itu di pesisir pantai, Kupi bertanya pada ayahnya, "Ayah, mengapa kita tidak lagi pernah bisa bertemu dengan bangau putih, teman ayah? Aku juga sudah rindu bertemu sahabat-sahabat kecilku. Aku sudah lama sekali tidak bertemu dengan Upi, Kuro, bangau cilik, dan Momo. Mengapa sekarang susah sekali bertemu dengan mereka ya?" Sambil berjalan pelan di gundukan pasir, ayah Kupi menjelaskan perlahan, Kupi sayang sekali hutan bakau tempatmu bermain sudah rusak. Ayah dengar dari paman nelayan, manusia di pesisir pantai sana ingin membuat bangunan-bangunan yang tinggi menjulang. Mereka butuh lahan luas. Mereka menebang habis hutan bakau. Mereka membangun gedung tinggi menjulang ke langit di atas taman bermainmu itu. Ayah menjelaskan perlahan. Sesungguhnya ia tidak ingin Kupi sedih, tapi bagaimana lagi? Ayah tidak ingin Kupi terus menanti tanpa kepastian. Kupi tertunduk sedih, pupus sudah harapannya bertemu lagi dengan sahabat-sahabat kecilnya. Mengapa manusia begitu jahat, ayah? Mengapa manusia tidak memikirkan kita makhluk kecil di pesisir pantai? Mengapa manusia hanya memikirkan dirinya sendiri? Kupi menatap pelan namun penuh amarah. Hanya ingin menenangkan hati Kupi, ia menambahkan, sebenarnya ketika hutan bakau tempatmu bermain ditebang, manusia pun menerima akibat buruknya. Kupi, air laut akan semakin mudah mencapai daratan, tidak ada lagi pohon bakau yang menahan. Lama-kelamaan air tanah di sekitar pantai akan menjadi asin. Manusia tidak bisa minum air asin. Kupi, ayah berusaha menjelaskan panjang lebar. Ayah kemudian menambahkan, dengan rusaknya pantai akibat penebangan bakau, kegiatan manusia pun menjadi terganggu. Sekarang wisatawan yang berkunjung ke pantai itu semakin berkurang. Para pedagang yang dulu berjualan di sekitar sini tidak ada lagi. Pemandu wisata yang biasa menjelaskan tentang keindahan pantai hijaunya bakau pun sudah jarang terlihat. Nelayan yang biasa menjual hasil tangkapan mereka pun tinggal sedikit. Kupi tidak terhibur oleh penjelasan ayah. Pikirnya biarkan saja manusia menerima akibat dari perbuatannya sendiri. Manusia memang sering tidak bijak. Kupi hanya ingin berdoa semoga suatu saat nanti hutan bakau akan kembali.
Semoga suatu saat nanti taman tempatnya bermain, ya, ada lagi taman tempatnya bermain. Semoga suatu saat nanti ia masih bisa bertemu dengan sahabat-sahabat kecilnya. Kupi hanya bisa berdoa. Kemudian kelak manusia bisa bertindak lebih bijaksana. Semoga. Oke. Itu adalah bacaannya. Kita kembali pada teks lagi. Kita sudah baca kembali cerita tentang taman bermain yang hilang. Tuliskan pesan moral dari cerita tersebut. Apabila kita merusak alam, maka akibat buruknya akan kembali pada kita. Akan kembali pada kita. Kemudian tukarkan pesan moral yang telah kamu tulis dengan teman dan berilah komentar tentang pesan moral tersebut. Ini kalian kerjakan sendiri. Apakah pada cerita taman bermain yang hilang kamu menemukan sikap-sikap yang baik dan sikap yang kurang baik? Tuliskan pada kolom di bawah ini. Sikap yang baik adalah senang berteman dengan siapa saja. Kupi tidak pilih-pilih teman. Tidak pilih-pilih dalam berteman. Ya, jadi walaupun ada Bango, ada Upi, si Udang, terus ada Bango, ada Momo, ya, mereka berbeda marga tetapi berbeda jenis, tetapi mereka tetap berteman. Ya, ini adalah sikap baik yang ditunjukkan oleh Kupi. Terus ayah Kupi, ayah yang sabar. Ayah Kupi adalah ayah yang sabar dan selalu ya bisa memberi jawaban dari pertanyaan, selalu bisa memberi atau menyempatkan diri ya memberi jawaban dari pertanyaan anaknya. Ini adalah sikap-sikap baik yang ada di situ. Sekarang sikap yang tidak baik itu justru bukan dari Kupi, dari manusia. Ya, dalam tindakannya, ya, manusia sering melakukan sesuatu yang bersifat merusak alam. Ya, dalam tindakannya manusia sering melakukan sesuatu yang bersifat merusak alam, yang pada akibatnya terkena sendiri. Ya, itu adalah sikap baik ya. Jadi kita dalam bertindak ya harus memperhatikan lingkungan, atau kalimatnya boleh seperti ini. Dalam bertindak seharusnya ya, kita lebih mempertimbangkan dampaknya. Ya, manusia bertindak tanpa memikirkan dampaknya, ini tidak baik ya. Manusia, ini pilihan ya, jadi pilih salah satu. Dalam bertindak kurang memikirkan dampak buruknya. Ya, kadang-kadang tidak memikirkan dampak buruknya. Oh ya, ada satu lagi sifat baik dari Upi yang ditunjukkan tadi. Saat menghadapi masalah, Upi berdoa. Ya, saat menghadapi masalah, Upi berdoa. Ya, berdoa agar pada suatu saat nanti manusia bisa lebih bijaksana.
Ya, itu adalah sikap yang baik. Ya, jadi kalau kita menghadapi masalah yang tidak bisa kita hadapi saat itu, kita bisa berdoa. Ya. Apakah kamu sering menemukan sikap baik dan sikap tidak baik di sekitarmu? Tuliskan dalam diagram sikap baik, ya, contoh, ya. Dan ini bukan contoh-contoh, selalu memikirkan akibat dari tindakan. Memikirkan akibat dari setiap tindakan. Dalam bertindak tidak memikirkan tindakan. Contohnya penebangan, penggundulan hutan. Nah, ini contohnya adalah reboisasi, ya. Boleh menebang hutan tapi tebang pilih tanam, ya, tebang sama-sama mengambil hasil dari hutan, ya, tapi tebang di sini pilih tanam. Apa maksudnya tebang pilih tanam? Saat menebang, memilih yang sudah besar, setelah menebang, menanam kembali. Ini istilah tebang pilih tanam. Ya, penggundulan hutan tanpa melakukan tebang pilih tanam ini yang bukan contoh. Ya. Ciri-ciri, ya, memikirkan akibat dari setiap tindakan. Akibat dari setiap tindakan. Contoh lain saya berikan di sini, ya, reboisasi. Ini bagus untuk kelestarian alam. Ya, kesimpulannya adalah kita harus selalu memikirkan apa yang dampak yang bisa terjadi. Kita harus memikirkan dampak dari setiap tindakan kita, ya, sehingga kita tidak rugi sendiri, ya, kita tidak mengalami kerugian di kemudian hari. Ini adalah konteks dari bacaan Taman Bermain yang Hilang tadi. Presentasikan diagram yang telah kamu buat dalam kelompok. Sekarang kita akan kembali berlatih silat. Kamu akan mempelajari gerak dasar tendangan. Wah, ini nggak bisa nyontohkan nih, masa sambil duduk tendang ini. Sekarang kamu akan pelajari tendangan dalam pencak silat. Amati gambar dan baca penjelasannya. Nah, tendangan lurus menggunakan ujung kaki dengan tungkai lurus. Tendangan ini mengarah ke depan pada sasaran dengan meluruskan tungkai sampai ujung kaki. Pada bagian kaki yang kena saat menendang adalah pangkal bagian dalam jari kaki. Posisi badan menghadap ke sasaran seperti ini, ya. Jadi bisa posisi telapak kakinya seperti ini, bisa seperti ini, ya. Oke. Tendangan tusuk, ya, tendangan ini hampir sama dengan tendangan lurus, ya, ini mengarah ke depan namun perkenaannya adalah pada ujung jari kaki, ya, seperti ini. Tendangan tusuk. Tendangan jejak, ya, disebut dorongan telapak kaki. Tendangan ini mengarah ke depan, sifatnya mendorong ke sasaran dada dengan perkenaan telapak kaki penuh, nah, seperti ini. Tendangan jejak. Terus tendangan T hampir sama dengan tendangan lurus, yakni menggunakan sebelah kaki dan tungkai, lintasannya lurus ke depan dan perkenaannya pada tumit telapak kaki, sisi luar telapak kaki.
Tindakan ini biasanya digunakan untuk serangan samping dengan sasaran seluruh bagian tubuh. Ya, macam-macam ternyata ya. Ayo renungkan setelah belajar bersama 1 pekan, renungkanlah hal-hal penting apa saja yang telah kamu pelajari dalam 1 pekan ini ya. Nah, kita intinya telah belajar ini ya, menentukan luas dan keliling. Kita juga belajar tentang gerakan silat ya, dan lain-lain ya. Tuliskan, lanjutkan sendiri. Apa manfaat pelajaran tersebut untuk dirimu dan orang lain dan lingkungan ya. Ya, kita juga belajar tentang bagaimana kita ini tadi ya, menjaga kelestarian lingkungan. Nilai-nilai apa yang dapat kamu terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Ini di belakang sini agak ini ya, lebih fokus ke nilai-nilai sila kedua. Sila kedua Pancasila. Kemudian pada pergerakan cara melakukan langkah-langkah dalam silat, mintalah orang tuamu menulis komentarnya ya. Untuk berikutnya kita akan bahas di video selanjutnya. Untuk video ini cukup dulu ya. Playlistnya ini, link dari playlist ini ada di kolom deskripsi. Thank you for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.